Baik pemirsa, saat ini saya tengah berada di Balai Pertemuan Kantor Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di mana di dalam tengah berlangsung debat publik sesi pertama pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2021-2024. Berikut liputannya. Inai juga di dalamnya. Ada jelas tuh. Ada mantap tuh. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada hari Rabu 25 November 2020 malam menggelar debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Masing-masing paslon paparkan visi misi mereka guna meyakini pilihan masyarakat. Mekanisme debat pada malam hari ini terdiri dari 6 segmen. Segmen pertama adalah penyampaian visi misi pasangan calon. Segmen kedua adalah pendalaman visi misi sesuai dengan tema 1. Segmen ketiga adalah penajaman visi misi sesuai dengan tema 2. Segmen keempat adalah tanya jawab antar pasangan calon sesuai dengan tema 1. Segmen kelima adalah tanya jawab antar pasangan calon sesuai dengan tema 2. Dan segmen yang terakhir atau segmen yang keenam adalah penyampaian closing statement oleh masing-masing pasangan calon. Langsung saja kita panggil untuk naik ke panggung debat ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Yang pertama, pasangan calon nomor urut 1, Bapak Mulyani Siregar SH dan Bapak Muhammad Amin. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Apa kabar? Oke, baik. Yang kedua, pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dr. Andes Haji Anwar Sadat MAG dan Bapak Hairan SH. Kami persilakan maju ke panggung debat. Assalamualaikum. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Dan yang ketiga, pasangan calon nomor urut 3, Bapak Dr. Andes Haji Muklis MSI dan Bapak Supardi SH. Kami persilakan maju ke panggung debat. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah, sehat. Dan kita berikan aplaus dulu, tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebelum kita memulai debat, kita saksikan terlebih dahulu tata tertib debat pada malam hari ini. Tata tertib debat publik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat pada Tata tertib debat publik pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat pada pemilihan serentak tahun 2020. Yang pertama, debat antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, dimulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Peserta debat adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat pemilihan serentak tahun 2020. Yang pertama, Mulyani Siregar SH dan M. Amin. Yang kedua, Sadat MAG dan Hairan SH. Yang ketiga, Dr. Andes Haji Muklis MSI dan Supardi SH. Ketiga, tempat debat antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Balai Pertemuan Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat. Keempat,
Tema debat antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Tanjung Jabung Barat adalah menggali potensi dan persoalan daerah untuk meningkatkan pelayanan, pelaksanaan, pembangunan di Tanjung Jabung Barat. Yang kelima, tata aturan debat. Dipandu oleh moderator, peserta menyampaikan visi dan misi selama 4 menit dimulai saat bicara. Moderator bertanya kepada peserta selama 1 menit. Peserta menjawab pertanyaan moderator selama 2 menit. Peserta bertanya kepada peserta lainnya selama 1 menit. Peserta menjawab pertanyaan peserta lainnya selama 2 menit. Peserta menanggapi peserta debat lainnya selama 1 menit. Peserta diperbolehkan membawa alat tulis, catatan, dan data. Dan yang terakhir, peserta dilarang menyerang personal dalam debat. Pasangan nomor urut 1, pasangan Mulyani Siregar dan Aminah Abdullah mempunyai visi terwujudnya masyarakat Tanjung Jabung Barat yang sejahtera dan berkeadilan. Sejahtera lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat agar dapat memfungsikan diri sebagai warga negara yang baik. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga dengan sejahtera batiniah. Berkeadilan dengan maksud tercapainya keseimbangan pembangunan sebagai upaya pemerataan pembangunan dan di dalam penyelenggaraan pemerintahan, tujuan akhir yang akan diwujudkan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa adanya kesenjangan sosial antar kelompok dan kesenjangan pembangunan antar wilayah melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat secara profesional. Para pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Waktu penyampaian visi misi adalah 4 menit dimulai pada saat nanti kandidat menyampaikan visi misinya. Kesempatan pertama saya akan berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi misi. Timernya tolong disiapkan. Waktunya 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua KPU dan jajaran, yang terhormat Ketua Bawaslu dan jajaran, yang terhormat Paslon 02 dan 03, hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami akan menyampaikan visi Mulyani Amin. Visi menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Tanjung Barat yang sejahtera dan berkeadilan. Sejahtera dalam artian ada sejahtera secara lahiriah dan batinnya. Keterpaduan kesejahteraan inilah yang akan mampu meningkatkan kepercayaan diri masyarakat Tanjung Barat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Berkeadilan adalah keseimbangan, adanya keseimbangan pembangunan dan pemerataan pembangunan di seluruh Kabupaten Tanjung Barat. Sehingga diharapkan nanti tidak ada lagi kesenjangan sosial antar kelompok dan tidak ada lagi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Misi dan program. Yang pertama, kami punya misi meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan menitik beratkan kepada reformasi birokrasi. Program, kami akan mempunyai program untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur. Kami akan melakukan pembinaan dan pengembangan aparatur. Kami juga akan mengembangkan aplikasi terintegrasi. Kami juga akan meningkatkan pelayanan dan perizinan. Dan yang terakhir, kami akan meningkatkan sarana dan prasarana aparatur. Yang kedua, misi dan program yang kedua adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Di sini menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, juga menyangkut bidang perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan, dan program kepemudaan dan olahraga. Yang ketiga, kami punya misi dan program, yaitu untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan menggali potensi dan meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah. Maka di sini kami punya program adalah untuk meningkatkan PAD, kemudian untuk mengembangkan kewirausahaan, kemudian kami akan mengembangkan produk hasil pertanian, juga kami akan mengembangkan sentra industri kecil menengah. Juga kami akan mengembangkan kawasan agroindustri. Kemudian kami juga akan meningkatkan pemasaran produksi peternakan. Kami juga akan melakukan pengelolaan dan pemasaran
produksi perikanan. Kemudian kami juga akan mengembangkan destinasi pariwisata. Yang keempat, yaitu kami punya misi dan program, yaitu untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan. Kami akan punya program pembangunan jalan jembatan. Kami juga punya program untuk mengembangkan kawasan, untuk mengembangkan kawasan cepat tumbuh. Kemudian kami akan membangun infrastruktur pedesaan. Yang terakhir, kami akan mengembangkan kawasan perumahan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup Bapak, masih ada waktunya? Cukup, baik, terima kasih. Dan pasangan calon nomor urut 1. Sementara itu, pasangan nomor urut 2, Anwar Sadat dan Khairon, memiliki visi misi mewujudkan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkah, yakni berkualitas, ekonomi maju, religius, aman, dan harmonis, yang berisikan peningkatan sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak, mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis, peningkatan tata kelola pemerintah yang baik, good governance, untuk pelayanan publik, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota. Calon nomor urut 1 telah menyampaikan visi misi. Kemudian saya berikan kesempatan kedua untuk pasangan calon nomor urut 2. Waktunya sama 4 menit Bapak untuk menyampaikan visi misi, dimulai pada saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Paslon nomor urut 2, Uwas Khairan, membangun sebuah slogan dengan berkah. Berkah dalam artian pertama, bagaimana kita membangun kualitas sumber daya manusia. Kita tahu bahwa Tanjung Jabung Barat, Human Development Index-nya kita sudah berada pada 67,4%. Ini menunjukkan bahwa kita sudah termasuk salah satu kabupaten yang berprestasi di samping kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Nah, oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak pada dasarnya akan kita lakukan dengan dua cara. Pertama adalah meningkatkan pelayanan pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Pelayanan pendidikan umum dan pendidikan agama akan kita alokasikan pada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah pembangunan infrastruktur, ya, sekolah, pembangunan infrastruktur dan peningkatan mutu pendidikan yang ada di Tanjung Jabung Barat. Yang kedua, kita akan meningkatkan ekonomi maju. Kita tahu bahwa Tanjung Jabung Barat perekonomiannya adalah mendasarkan pada tiga dinas atau tiga instansi: perkebunan, pertanian, dan perikanan. Nah, oleh karena itu kita akan mengoptimalkan, dan kita tahu bahwa Tanjung Jabung Barat hari ini mengalokasikan dana untuk perkebunan, pertanian, dan perikanan tidak lebih dari 2%. Sedangkan masyarakat kita Tanjung Jabung Barat umumnya adalah mereka adalah petani, pekebun, dan para nelayan kita. Maka kita mesti harus bertumpu bagaimana meningkatkan anggaran dana yang diperlukan oleh tiga instansi itu untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh Tanjung Jabung Barat. Di samping itu ada juga yang harus kita lakukan adalah optimalisasi migas dan sumber-sumber daya alam yang kita miliki. Terus yang ketiga adalah religius. Kita ingin membangun suasana keagamaan yang kondusif, aman, dan tertib, nyaman, ya. Suasana keagamaan yang memang dianut oleh sejak awal oleh masyarakat Tanjung Jabung Barat dengan kearifan lokalnya. Yang keempat, kita akan
membangun Tanjung Jabung Barat yang kompetitif, ya, Kabupaten Tanjung Barat yang bisa bersanding dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Jambi. Juga kita akan meningkatkan keamanan bagi kondisi investasi yang bisa masuk ke Tanjung Jabung Barat, iklim, suasana perdagangan, iklim, suasana pendidikan dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah harmonisasi. Ini yang paling amanah. Kita ingin menjadikan sebaik apapun program yang akan disampaikan, mesti harus berada pada tangan orang yang kita anggap bisa memegang amanah itu. Lalu yang terakhir yang ingin kita lakukan adalah harmonisasi. Harmonisasi ini jadi penting antara kabupaten, provinsi, dan pusat. Harmonisasi ini adalah pada hal-hal yang menjadi kebijakan kabupaten, kebijakan provinsi, dan kebijakan pusat. Dan dana alokasi itu yang harus kita porsi untuk bersinergi membangun Tanjung Jabung Barat yang lebih baik dan insya Allah lebih berkah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, pasangan nomor urut 3 yakni pasangan Muklis dan Supardi mengusung visi misi beda, yakni bermartabat, ekonomi tangguh, daya saing, dan agamis. Dengan moto 4 kali lebih cepat, nantinya pasangan ini akan mengoptimalisasi balai pelatihan kerja dalam menjawab kebutuhan kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mengaktifkan kegiatan keagamaan, peningkatan sarana dan prasarana ibadah, serta peningkatan kualitas, penyebaran dan kesejahteraan dai, imam masjid, bilal dan guru ngaji, sehingga terbangun budaya religius, dan pemberdayaan dan pemberian modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang berbasis rumah ibadah dan kelompok keagamaan. Memaparkan visi misi, saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 3, waktunya 4 menit, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, Ketua KPU beserta jajaran, Ketua Bawaslu beserta jajaran, pasangan nomor urut 1 dan 2, dan panelis yang berbahagia. Alhamdulillah, kita tahu hari ini Bapak Ibu sekalian, Tanjung Barat ini merupakan satu dari beberapa kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Artinya Tanjung Barat ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Punya laut, punya kebun, punya hutan, punya migas, punya minerba. Tapi hari ini Bapak Ibu sekalian, kontradiksi yang terjadi hari ini adalah kemiskinan mencapai 10,2%, angka stunting 44%, angka IPM tadi disampaikan 67,1%, 3 besar di bawah itu, kemiskinan 2 besar di bawah. Kondisi infrastruktur yang hari ini belum menjangkau seluruh wilayah Tanjung Barat. Desa-desa memerlukan perhatian fokus dan khusus dari pemerintah untuk infrastruktur yang terpenuhi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami menawarkan visi beda, bermartabat, ekonomi tangguh, daya saing, dan agamis. Bermartabat artinya ada 3 sektor yang kami akan tekan di situ. Pertama, bermartabat harus didukung oleh birokrasi yang berkualitas. Birokrasi yang berkualitas, bersih dan melayani. Kedua, bermartabat kemandirian, memiliki kemandirian terhadap finansial atau sumber pendapatan yang digunakan untuk pembangunan. Yang ketiga, bermartabat itu sektor yang ketiga adalah dengan suku dan keragaman yang ada, kami ingin membangun fusi budaya baru dengan nilai baru yang mempersatukan. Artinya nanti akan terjadi kohesi sosial di antara masyarakat dengan budaya dan seni yang dimiliki oleh masyarakat Tanjung Barat. Yang kedua, ekonomi tangguh. Ekonomi tangguh Bapak Ibu sekalian, kami ingin ke depan sumber daya ekonomi itu harus dikuasai oleh rakyat semuanya. Ibu-ibu harus punya produktivitas, pemuda harus punya produktivitas, petani dan nelayan harus punya produktivitas. Hari ini kita lihat dengan angka kemiskinan seperti itu, maka ini dorongan kami ke depan. Tanjung Barat harus mampu mengelola sumber daya ekonominya oleh masyarakatnya sendiri, tanpa mengabaikan korporasi atau perusahaan yang berinvestasi yang juga mendorong kemajuan Tanjung Barat. Ini fokus kami ke depan. Oleh karena itu, kami ingin ke depan ada 1000 wirausahawan muda yang kami akan dorong melalui bantuan modal dan pendamping keterampilan. Kami juga ingin ke depan membangun pusat-pusat industri rumah. Kami juga ingin membangun pusat-pusat wisata yang ada di Kuala Tungkal dan wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya wisata yang baik. Kami juga ingin membangun diversifikasi income petani dengan multikultur, bukan monokultur. Kalau itu bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian, kita akan mendorong percepatan pembangunan melalui sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh rakyat. Yang ketiga,
daya saing ditunjang oleh dua bidang kesehatan, bidang pendidikan. Bidang kesehatan kita ingin pelayanan kesehatan sampai tingkat desa harus berkualitas dengan sumber daya manusia yang baik dan infrastruktur yang baik. Bidang pendidikan kami ingin fasilitasi pendirian perguruan tinggi sesuai dengan potensi daerah. Dan yang paling penting kami ingin semua hak untuk mendapatkan kesehatan pendidikan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Tanjung Barat. Hari ini kita melihat tidak adilan yang ada di Tanjung Barat. Yang miskin merasa tidak hak untuk pendidikan yang baik. Yang miskin tidak merasa memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Yang keempat adalah visi agamis. Kami ingin ke depan nilai-nilai agama ini dijadikan tata kehidupan interaksi sosial yang ada di Tanjung Barat. Kami ingin lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Tanjung Barat ini memiliki titik tumbuh yang memberikan split effect terhadap komunitas yang ada di sekitarnya. Misalkan pondok pesantren akan kita dukung dengan balai latihan kerja sehingga nanti pondok pesantren itu memberikan split effect secara sosial kepada masyarakat yang ada di Tanjung Barat. Demikian yang kami dapat sampaikan. Kami berharap ini menjadi visi yang kita semua bisa mendukungnya. Insya Allah dengan etikat kami, dengan ikhtiar kami, kita semua akan mewujudkan cita-cita yang kita semua tujukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyampaikan visi misinya. Kita akan kami ya banyak aspirasi masyarakat terkait masalah sarana dan prasarana pertanian yang diminta untuk dibenahi. Ini khusus Tuba Hilir sampai ke Senyerang itu kebanyakan masyarakat tani kita minta normalisasi parit-parit supaya lahan pertanian tidak tergenang air. Nah, ini nanti kami programkan di PU nanti merupakan program padat karya. Sehingga nanti ada dua manfaat mendapatkan masyarakat desa, lahan kebunnya bagus, juga mendapatkan income dari padat karya. Pak, ini tentunya kita kan berharap warga masyarakat milih nomor 1. Kira-kira apa yang bisa disampaikan Pak untuk supaya masyarakat tertarik kepada nomor 2 melalui media ini? Pertama, program yang hari ini sudah baik yang diharapkan masyarakat, kami sudah turun di wilayah ini, khususnya Pengabuan, Seberang Kota, itu masyarakat sana minta diteruskan jalan dan jembatan untuk dituntaskan. Insya Allah kalau kami dan Pak Amin, saya dan Pak Amin terpilih menjadi bupati, wakil bupati, itu akan dituntaskan. Kemudian yang lain-lain terkait masalah ekonomi. Jadi yang bilang Pak Amin ada program KPUP, nanti anak-anak muda kita di setiap desa itu akan kita berdayakan, ya, karena memang secara ilmiah adalah anak-anak masih produktif yang untuk melakukan kegiatan, ya anak-anak. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Amin, diharapkan nanti aplikasi internet itu sudah hadir di setiap desa yang ada di Tanjung Barat. Terima kasih. Kita hari ini berbicara persoalan yang real, yang di depan mata, yang dihadapi oleh masyarakat Tanjung Barat. Maka kita tidak ada program-program yang mundur-mundur, program yang jauh ke depan. Banyak persoalan yang dihadapi masyarakat kita hari ini. Misalnya petani kita, sawahnya terendam banjir, kebun kita tanggulnya yang rusak, belum lagi angkatan muda yang menjadi pengangguran dan kemiskinan. Saya kira kita mesti melakukan langkah-langkah konkret agar persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat Tanjung Jabung bisa dengan cepat diatasi. Ya, antara lain yang telah kami sampaikan. Misalnya kita perbaikan tanggul, normalisasi sungai bagi para petani, pekebun dan sebagainya. Kemudian kita menambah alokasi dana untuk 3 sektor itu untuk menggenjot ekonomi masyarakat kita yang terpuruk hari ini, juga membantu para nelayan kita yang hari ini sulit untuk menangkap ikan di laut dan sebagainya. Nah, belum lagi para ekonomi yang kecil kita yang hari ini tidak punya modal yang cukup untuk melakukan perdagangan mereka, investasi mereka, maka kita akan berikan stimulus, bantuan modal sehingga UMKM bisa berkembang, bisa maju. Nah, ini harapan kita ke depan. Dan
bagi anak-anak kita yang hari ini tidak dapat melanjutkan sekolah tamat SMA, tamat aliyah, kita juga memberikan beasiswa S1, beasiswa S2, dan beasiswa S3. Dan kita akan menjadikan anak-anak kita ada tempat latihan mereka bekerja. Misalnya kita mengoptimalkan BLK, Balai Latihan Kerja yang ada di Tanjung Jabung Barat. Harapan kita adalah anak-anak muda kita, milenial kita dapat diberikan ilmu, keterampilan, skill dan sebagainya supaya mereka bisa eksis, ya, mereka bisa berkiprah untuk Tanjung Jabung Barat yang mereka cintai. Mereka bisa dukung kami, karena kami mengusung perubahan, kami mengusung kemajuan, kami berpihak kepada masyarakat miskin yang hari ini tidak berdaya dan kurang mendapatkan perhatian oleh pemerintah. 33% itu, 33.000 jiwa itu bukan angka yang sedikit, besar sekali. 10% itu bukan angka yang kecil, itu tidak difokuskan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu kami berharap masyarakat bisa mendukung kami dengan komitmen kami untuk memajukan Tanjung Barat ini menjadi bagian integrasi dari kebijakan nasional. Kami ingin juga Tanjung Barat ini ke depan menjadi titik simpul pertumbuhan ekonomi di wilayah timur pantai Sumatera, wilayah timur Pulau Sumatera, pantai timur. Nah, kami akan dorong ke provinsi dan tingkat nasional, sehingga kalau itu kita bisa lakukan, maka sinergi program yang menjadi kewajiban bersama antar level kebijakan itu akan bisa diturunkan ke Tanjung Barat ini. Baik pemirsa, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya Ratu Mas Yuliani, juru kamera Rio Andre Fahmi melaporkan. Salam Tribrata.